Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nagib Alaidrus. NPM saya 1706026802. Nomor absen saya nomor 34. Saya dari Korosi 02 dengan dosen Ibu Yunita Sadeli. Hari ini saya akan mempresentasikan topik saya yakni mengenai faktor desain proteksi katodik. Topik bahasan pada hari ini saya bagi menjadi 4 garis besar. Yang pertama, mengenai pengertian korosi. Yang kedua, mengenai pengertian dari proteksi katodik. Yang ketiga, mengenai beberapa jenis korosi dengan proteksi katodik sebagai langkah pencegahan. Yang keempat, faktor desain proteksi katodik. Kita lanjut ke bagian pertama, yakni mengenai pengertian dari korosi. Apa itu korosi? Korosi merupakan hasil interaksi antara logam dengan lingkungannya yang mengakibatkan kerusakan secara bertahap atau biasa dibilang degradasi material. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Fenomena korosi ini tidak dapat dihindari, melainkan hanya bisa dikendalikan atau dikontrol agar tidak terjadi secara berlebih yang mengakibatkan kerusakan pada seluruh bagian material. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yakni mengenai pengertian dari proteksi katodik. Proteksi katodik merupakan metode yang digunakan untuk perlindungan logam terhadap korosi. Metode ini dapat mengurangi atau mencegah korosi dari logam atau paduan yang terpapar dengan elektrolit berair. Prinsip dari proteksi katodik ini adalah dengan mengurangi laju korosi dengan polarisasi katodik pada permukaan logam yang terkorosi. Sistem dari proteksi katodik ini terbagi menjadi dua. Yang akan pertama kita bahas adalah anoda korban, atau biasa dikenal dengan sacrificial anode cathodic protection. Anoda korban, mekanisme kerja dari anoda korban ini yakni reaksi oksidasi ditransfer dari permukaan logam ke anoda galvanik dan akan dikorbankan demi struktur logam yang ingin dilindungi. Perbedaan potensial antara anoda dan baja, seperti diindikasikan dengan posisi relatif mereka dalam deret galvanik, menyebabkan arus positif mengalir dari anoda ke dalam elektrolit, lalu ke logam yang ingin dilindungi. Akibatnya, semua permukaan logam menjadi bermuatan lebih negatif dan menjadi katoda. Logam reaktif yang umum digunakan sebagai anoda korban ada 3. Yang pertama yakni aluminium, zinc, dan magnesium. Ini merupakan ilustrasi gambar dari penggunaan anoda korban. Seperti yang bisa kita lihat di situ, terdapat anoda korban magnesium yang akan dikorbankan untuk melindungi pipa yang ada dalam tanah. Yang kedua yakni arus luar atau biasa dikenal dengan impressed current cathodic protection. Impressed current menggunakan anoda inert dan sumber tenaga DC dari luar atau AC yang disearahkan rectified untuk mengalirkan arus dari anoda luar ke permukaan katoda atau logam yang ingin dilindungi. Anoda yang digunakan dapat berupa besi cor berkadar silikon tinggi, grafit, ataupun titanium. Ini merupakan ilustrasi gambar dari penggunaan impressed current. Bisa dilihat di sini terdapat rectifier atau biasa dikenal dengan sumber arus, grafit ground bed, yakni anoda, yang akan mengalirkan sumber arus kepada pipa yang ingin dilindungi dalam tanah. Kita lanjut ke bagian beberapa jenis korosi dengan proteksi katodik sebagai langkah pencegahan. Oke, yang pertama di sini adalah korosi seragam. Korosi seragam adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat adanya reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga semakin lama logam semakin menipis. Biasanya ini terjadi pada plat baja atau logam homogen. Korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara yang pertama untuk lambung kapal biasa digunakan proteksi katodik. Diberi lapis lindung yang mengandung inhibitor, dan terakhir pemilihan material yang tepat untuk jangka pemakaian lebih panjang diberi logam berpaduan tembaga 0,4%.
Ini merupakan gambar contoh dari korosi seragam yang terjadi pada suatu baja. Korosi galvanik. Korosi galvanik ini merupakan jenis korosi kedua yang menggunakan sistem proteksi katodik sebagai langkah pencegahannya. Korosi galvanik ini terjadi ketika dua buah logam atau paduan yang berbeda saling kontak atau bersentuhan dalam suatu larutan elektrolit. Hal ini menyebabkan logam yang lebih anodik akan terkorosi. Korosi ini dapat dicegah dengan cara yang pertama pasang proteksi katodik, yang kedua memberi isolator yang cukup tebal hingga tidak ada aliran elektrolit, yang ketiga penambahan antikorosi inhibitor pada cairan. Ini merupakan gambar dari contoh korosi galvanik yang terjadi. Kita lanjut ke topik bahasan kita. Yang paling utama yakni mengenai faktor desain dari proteksi katodik. Apa itu faktor desain proteksi katodik? Ini merupakan analisa awal untuk melakukan desain sistem proteksi katodik. Sangatlah dibutuhkan. Pengaplikasian saat di lapangan cukup kompleks. Hal ini menyebabkan desain sistem proteksi katodik menjadi tidak tepat. Maka dari itu dibutuhkanlah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi desain sistem proteksi katodik. Hal ini dilakukan tentunya agar penggunaan dari sistem tepat sasaran, efisien, dan tentunya efektif. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi desain dari sistem proteksi katodik. Yang pertama, yakni gradien potensial. Dalam sistem proteksi katodik, anoda korban ataupun arus luar, impress current, keduanya terdapat arus, atau biasa dikenal dengan I, yakni arus. Total potensi perubahan dari anoda ke katoda ditunjukkan pada gambar 3 yang nanti akan saya bahas, termasuk juga tegangan berlebih katodik di katoda, perubahan potensial ohm yang ditandai dengan lambang seperti itu di sekitar struktur katoda, perubahan potensial ohm melalui elektrolit menengah, perubahan potensial ohm di sekitar anoda, dan yang terakhir anodik tegangan lebih di anoda. Ini merupakan variasi potensial dengan jarak antara struktur katoda dan anoda selama aliran arus dalam sistem proteksi katodik. Dari gambar yang tadi, dari IR dari C ke D, ada pada beberapa volt dalam sistem air laut, yakni 10 hingga 50 volt untuk struktur yang terkubur, tergantung pada jumlah dan ukuran anoda dan konduktivitas air laut atau tanah. Perubahan dalam elektrolit dari B ke C, IR ohm L, dalam elektrolit dari B ke C cukup kecil dan tidak dapat dideteksi dalam gambar, karena arus didistribusikan melalui potongan elektrolit yang besar. Ketika jalur pembawa arus disalurkan ke permukaan katoda, perubahan IR ohm C dari A ke B meningkat, tetapi dengan jumlah yang jauh lebih rendah daripada perubahan di sekitar anoda, karena area struktur katoda yang jauh lebih besar. Total ohm, IR ohm potensial sama dengan jumlah dari ketiganya, lebih besar dari tegangan katodik yang mengontrol tingkat perlindungan katodik. Maka dari itu, kesulitan dalam desain sistem perlindungan katodik adalah perhitungan tegangan lebih kecil pada permukaan struktur katoda, tanpa gangguan dari tegangan potensial ohm besar yang menyertainya. Untuk struktur yang terkubur, di mana resistensi tinggi dan area yang harus dilindungi cukup besar, maka sistem impress current biasa digunakan. Namun biaya untuk impress current cukup mahal. Kita juga bisa menggunakan sistem anoda korban dengan magnesium, karena magnesium memiliki potensi korosi yang negatif dan potensi penggerak galvanik yang relatif besar. Hal kedua yang menjadi faktor desain proteksi katodik, yakni rectifiers. Rectifiers atau rangkaian penyearah secara efektif memotong setengah dari siklus AC untuk menghasilkan variabel DC. Penyaringan lebih lanjut untuk mendapatkan keseluruhan arus DC cukup mahal, serta tidak efisien. Maka dari itu arus proteksi katodik yang diperbaiki selalu mencakup setidaknya beberapa derajat gelombang AC. Rangkaian penyearah yang dikendalikan oleh thyristor mengontrol arus DC agar mempertahankan potensial tetap konstan, umum digunakan untuk sistem air dan air laut. Berikut merupakan contoh dari kurva polarisasi.
Yang ketiga akan kita bahas yakni mengenai arus dan distribusi potensial pada struktur yang dilindungi. Hal ini merupakan hal yang cukup penting karena sistem perlindungan katodik yang ideal akan mendistribusikan potensial katodik yang diperlukan dan arus secara merata di seluruh permukaan struktur. Namun standar ini tidak dapat dicapai dalam praktik lapangan karena tentunya ada beberapa hal yang menghalangi pada saat di lapangan, yakni yang pertama arus berasal dari lokasi anoda terbatas. Yang kedua, banyak lingkungan yang digunakan untuk perlindungan katodik bersifat konduktivitasnya rendah. Maka dari itu potensi struktur cenderung tidak seragam karena lingkungan dengan konduktivitasnya rendah melemahkan potensi ke tingkat yang berbeda. Yang ketiga, struktur yang dilindungi kompleks secara geometris. Arus dari anoda sulit bergerak ke lokasi struktur katoda karena permukaan katoda yang jauh atau terlindung. Berikut merupakan persamaan atenuasi antara dua titik drainase dipisahkan oleh jarak 2D. Yang pertama EX sama dengan N0 cos alpha dikurang dalam kurung D min X per cos alpha D. Yang kedua IX sama dengan I0 sin alpha D min X sin alpha D. Gambar 7 ini merupakan redaman teoritis potensial antara dua titik drainase pada pipa. Atau bisa dibilang, gambar ini merupakan penjelasan dari persamaan atenuasi antara dua titik drainase yang dipisahkan dengan jarak 2D. Persamaan atenuasi sering digunakan sebagai perkiraan untuk desain sistem proteksi katodik. Saat ini untuk jaringan pipa. Namun persamaan tersebut munculkan beberapa asumsi yang dalam praktik lapangan tidak sesuai atau bisa dibilang persamaan tersebut saat ingin digunakan di lapangan mengalami beberapa hal yang tidak sesuai atau kesalahan dari interpretasi persamaan tersebut. Yang pertama, anoda diberi jarak dari struktur katoda sehingga harus memiliki akses yang seragam ke semua bagian struktur. Hal ini tidak valid bahkan untuk metode impress current ataupun anoda korban. Yang kedua, larutan elektrolit seragam dalam volume yang mengelilingi anoda dan katoda. Hal ini umumnya tidak benar untuk penggunaan anoda impress current, di mana elektrolit dalam tanah memiliki jarak yang cukup jauh. Yang ketiga, resistensi coating tinggi, seragam, dan memiliki hambatan listrik. Coating secara inherent tidak sempurna, dan perlindungan katodik digunakan untuk menambah perlindungan. Dan yang keempat, polarisasi pada katoda linear dengan adanya peningkatan arus. Sebaliknya, arus pada coating yang tidak sempurna atau eksponensial, kontrol aktivasi, atau invarian, kontrol konsentrasi. Banyaknya variabel lain dan kendala fisik di lapangan menyebabkan analisis dengan metode konvensional atau metode persamaan atenuasi ini kurang tepat. Maka dari itu, digunakanlah metode numerik atau metode dengan menggunakan komputer. Faktor desain yang keempat yang harus kita perhatikan adalah kriteria dari proteksi katodik. Kriteria yang umum digunakan untuk proteksi katodik adalah kriteria dari National Association of Corrosion Engineers, atau biasa dikenal dengan NAES. Proses korosi akan terhenti jika voltase CSE yang diukur berada di atas batas. Meskipun ada ketidakpastian dari kriteria ini karena faktor yang ada di lapangan, penggunaan kriteria ini yang tercantum dalam tabel atau gambar di bawah ini akan menghasilkan perlindungan katodik yang memadai jika diterapkan secara baik dan benar. Ini merupakan gambar dari kriteria proteksi katodik dari NAES. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, kriteria nomor 1. Kriteria ini hanya berlaku untuk baja di lingkungan netral seperti tanah dan air laut. Praktik yang direkomendasikan dari NAES ini tidak dibatasi perubahan potensial ohm yang terjadi. Namun, proteksi akan lebih baik tanpa adanya perubahan potensial ohm. Kriteria nomor 2. Kriteria ini menetapkan perubahan potensial katodik yang terjadi lebih dari 300 MV dan akan diikuti dengan gangguan perubahan potensial ohm. Perubahan potensial katodik 100 MV bebas dari gangguan perubahan potensial ohm. Hal ini telah terbukti memadai untuk di tanah. Kriteria nomor 3, mengacu pada perubahan kemiringan pada kurva polarisasi. Retakan dalam kurva kontinu sulit untuk dihindari.
Kriteria nomor 4 menjelaskan bahwa polarisasi katodik sekitar 100 MV bebas dari perubahan potensial ohm dan memberikan perlindungan yang memadai untuk sebagian besar aplikasi. Aplikasi yang dimaksud sini adalah aplikasi untuk proteksi katodik dalam semua hal yang diproteksi seperti pipa ataupun yang lainnya. Kriteria nomor 5 menunjukkan bahwa arus katodik yang sama dengan arus korosi anodik akan menghentikan korosi. Hal ini menyebabkan laju korosi berkurang ketika arus katodik yang diterapkan sama dengan ICOR. Kita lanjut ke faktor desain yang kelima, yakni dasar dari elektrokimia untuk kriteria proteksi katodik. Pada potensial setengah sel, laju reaksi anodik Fe berubah menjadi Fe2 plus 2 elektron, sama dengan laju reaksi katodik, sedangkan aliran arus bersih adalah 0. Dengan demikian, ketika terpolarisasi untuk potensial reversibel, laju korosi logam sama dengan 0. Potensial reversibel sistem ini dapat dihitung dari persamaan Nernst, yakni dengan E F per F E2 plus, sama dengan min 0,44 plus 0,059 per 2 log Fe2 plus. Aktivitas dari Fe dalam kesetimbangan ditentukan oleh kelarutan lapisan penutup FeOH2. Fe2 plus sama dengan produk kelarutan atau OH-. Konsentrasi dari OH- dapat diperkirakan dengan asumsi bahwa konsentrasinya pada kesetimbangan adalah 2 kali lipat dari Fe2 plus. Berdasarkan FeOH2 sama dengan Fe2 plus 2 OH-, potensial yang dihitung adalah min 0,59 volt versus SHE, min 0,91 volt versus CuSO4 elektroda. Nilai potensial ini sesuai dengan nilai empiris, yakni 0,85 volt versus Cu per CuSO4. Yang keenam, ada persyaratan untuk arusnya sendiri. Rectifiers diukur berdasarkan luas permukaan yang ingin dilindungi dan densitas arus katodik yang diperlukan untuk lingkungan. Persyaratan saat ini dapat ditentukan dari kurva polarisasi, lapangan skala kecil, ataupun dari laboratorium. Perkiraan kebutuhan dari proteksi katodik saat ini diberikan pada gambar di bawah ini yang nanti akan saya bahas. Persyaratan arus tinggi menunjukkan mengapa proteksi katodik dalam asam jarang terjadi. Uji lapangan biasa dilakukan dengan menerapkan tes arus ke struktur. Perubahan yang dihasilkan dari struktur terhadap potensial tanah diukur. Dari data ini, kebutuhan arus dapat diperkirakan, atau kita menjadi tahu mengenai seberapa besar arus yang kita butuhkan untuk perlindungan atau untuk proteksi katodik ini. Berikut, untuk sulfuric acid. Berikut merupakan estimasi persyaratan densitas arus untuk baja yang dilindungi secara proteksi katodik. Seperti yang sudah dilihat dengan jelas. Untuk sulfuric acid 400 mA per meter persegi, 35 ampere per feet kuadrat. Untuk soil 0,01-0,5 dan 0,001 sampai dengan 0,05 bisa digunakan. Untuk moving seawater atau initial final dibutuhkan 0,15 dan 0,03 mA per meter persegi dan 0,015 dan 0,003 ampere per feet persegi. Air saturated water halt 0,15 mA per meter persegi dan 0,015 ampere per feet persegi. Moving fresh water 0,05 mA persegi meter persegi dan 0,005 ampere per feet persegi. Persyaratan total arus dapat dihitung dengan rumus berikut. IC sama dengan AC dikali FC dikali IC atau IR. Dengan IC, yakni total arus yang dibutuhkan, miliampere. AC, total luas yang ingin dilindungi dengan satuan meter persegi. FC, persen dari permukaan area logam yang kosong. Dan yang terakhir adalah IR, yakni densitas arus yang dibutuhkan dalam miliampere. Kita lanjut ke bahasan ke-7, yakni impressed current anodes. Impressed current anodes menggunakan anoda inert dan sumber tenaga DC luar atau AC yang disearahkan rectified untuk mengalirkan arus dari anoda luar ke permukaan katoda atau logam yang dilindungi. Anoda biasanya ditanam baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini tergantung dengan sifat strata tanah dan kedekatan dari bangunan terdekat.
Anoda biasanya ditanam dengan diameter 15 hingga 30 cm dan kedalaman hingga 100 meter. Permukaan tanah haruslah kering dan tidak konduktif. Resistensi terhadap aliran arus ditentukan, terutama oleh sifat elektrokimia karena transfer muatan pada permukaan anoda membutuhkan reaksi anodik. 3 reaksi yang penting, yakni M berubah menjadi MM plus NMin. Yang kedua 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4E elektron. Dan yang terakhir adalah 2Cl- berubah menjadi Cl2 plus 2 elektron. Reaksi nomor 1 harus dihindari, karena langsung mengarah ke disolusi dari anoda. Reaksi nomor 2 dan 3 berlaku untuk bahan pasif yang biasanya ditentukan untuk impress current. Metode untuk menstabilkan kepasifan dan mendorong evolusi dari oksigen atau klorin pada umumnya akan meningkatkan kinerja dari anoda. Keperluan dasar dari sistem impress current ini yang pertama anoda inert, tunggal atau cluster yang terkoneksi dalam backfill atau biasa disebut ground bed. Yang kedua adalah sumber tenaga DC atau rectifier. Yang ketiga, konduktor yang terisolasi dengan baik, hambatan yang minimum, dan koneksi yang aman antara anoda dan sumber tenaga. Yang keempat, koneksi yang aman dan hambatan yang minimum antara sumber tenaga ke struktur. Berikut merupakan beberapa kelebihan yang dimiliki dari sistem impress current dibandingkan dengan anoda korban. Struktur yang pertama, struktur yang diproteksi besar. Yang kedua, keperluan arus proteksi besar. Yang ketiga, rentang kualitas coating lebar. Yang keempat, tersedia sumber listrik. Yang kelima, resistivitas tanah besar. Yang keenam, tersedia lahan untuk ground bed. Yang ketujuh, kontrol dari impress current ini mudah. Yang kedelapan, jumlah anoda impress current yang dibutuhkan sedikit. Terus, untuk impress current ini juga lebih murah dan jangkauan proteksinya yang besar. Namun, berikut merupakan hal-hal yang perlu kita perhatikan atau kekurangan dari sistem impress current ini. Yang pertama, dapat terjadi interferensi. Yang kedua, dapat terjadinya overproteksi. Yang ketiga, tidak tepat untuk daerah padat struktur. Yang keempat, inspeksi harus lebih sering, atau bisa dibilang kita harus lebih sering untuk melakukan pengecekan pada sistem impress current ini. Selanjutnya, tidak boleh salah polarisasi, dan desain harus sangatlah hati-hati dalam proteksi katodik dengan sistem impress current ini. Sifat anoda impress current, sifat yang diinginkan pada anoda impress current adalah laju konsumsi rendah, over potensial reaksi anodik rendah, konduktivitas listrik tinggi, kekuatan mekanik baik, ketahanan abrasi tinggi, serta harganya yang terjangkau. Jenis-jenis dari anoda. Anoda untuk sistem impress current umumnya diklasifikasikan ke dalam 3 tipe. Yang pertama, anoda yang terkonsumsi dengan cepat, yakni besi atau baja. Yang kedua, anoda semi terkonsumsi, yakni grafit, timbal, magnetit, besi silikon, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anoda mulia, terkonsumsi sangat lambat. Biasanya terbuat dari lapisan platina atau mixed metals oxide, atau biasa dikenal dengan MMO atau mixed metal. Dalam aplikasi pemilihannya tergantung dari banyak faktor, diantaranya besar arus yang diperlukan, lingkungan, efisiensi, umur proteksi, ekonomi, dan lain sebagainya. Berikut merupakan jenis-jenis anoda untuk sistem impress current. Saya akan menjelaskannya lebih rinci pada bagian ini. Yang pertama, anoda baja. Baja atau baja tua dapat digunakan untuk anoda. Anoda jenis ini tentu saja murah, tapi konsumsinya sangat tinggi, yakni 10 kg per ampere dan sangat cepat habis. Pemasakan anoda jenis ini harus hati-hati karena mudah rusak pada daerah sambungan antara anoda dan kabel positif. Yang kedua adalah anoda besi silikon. Jenis anoda ini bersifat keras, rapuh, dan tidak tahan benturan dan kejutan suhu. Komposisinya sudah standar, yakni 14,4% Si, 0,7% Mn, dan 0,95% karbon, dan sisanya Fe. Anoda ini akan membentuk lapisan film protektif yang akan terbaharui bila rusak. Filmnya 50% berpori dan 75% terdiri dari SiO2 yang cukup sebagai konduktor elektronik. Laju konsumsinya sekitar 1 kg per ampere. Anoda besi silikon krom.
Komposisinya yakni 14,4% Si, 0,7% Nn, 1% karbon, 4,25% Cr, dan sisanya adalah Fe. Penambahan krom dimaksudkan agar ketahanan terhadap korosi sumuran atau pitting corrosion dan dapat digunakan dalam lingkungan yang mengandung klorida. Laju konsumsinya 0,5 kg per ampere. Yang keempat, anoda timbal perak. Penggunaan yang umum untuk anoda timbal perak ini dilakukan di lingkungan air laut. Dalam aplikasi, anoda jenis ini akan membentuk lapisan PbO2 yang relatif keras dan bersifat konduktor elektronik. Anoda ini tahan asam, tetapi tidak tahan basah, sekitar pH 9-10. Komposisi yang biasa digunakan 6%. Komposisi yang biasa digunakan 6% Sb, 1% Ag, sisanya Pb. Laju konsumsinya bervariasi antara 0,06 sampai 0,12 kg per ampere. Yang kelima adalah anoda grafit. Anoda grafit banyak digunakan untuk lingkungan laut karena grafit imun terhadap klorida. Laju konsumsinya sekitar 0,05 kg per ampere. Namun laju konsumsinya apabila berada di lumpur menjadi sangat tinggi, yakni sekitar 1,4 kg per ampere. Anoda plastik konduktif. Ini yang keenam. Anoda jenis ini umumnya berupa anyaman atau mastik. Penggunaannya terutama untuk proteksi katodik tulangan beton. Distribusi arus merupakan masalah utama dari anoda plastik konduktif ini. Dengan bentuk mesh atau mastik, anoda dapat disebar merata di seluruh permukaan beton. Yang ketujuh, anoda keramik. Anoda jenis ini dapat berupa bulk oksida atau lapisan tipis oksida. Contoh anoda jenis ini adalah magnetit dan mixed metal oxide untuk jenis lapisan oksida. Anoda yang digunakan untuk lingkungan yang mengandung klorida terdiri dari campuran oksida RnO2, TiO2, dan PtO yang dilapiskan pada titanium murni. Oksida-oksida ini bersifat konduktif, tahan baik oksidasi maupun reduksi di lingkungan asam maupun basah. Kapasitas arusnya sangat tinggi antara 100 hingga 500 ampere per meter persegi dan laju konsumsinya sangatlah rendah. Yang kedelapan, anoda lapis platina. Logam platina digunakan sebagai anoda karena kapasitas arusnya sangat tinggi, yakni sekitar 100 ampere per meter persegi. Platina dilapiskan secara listrik sebagai film yang sangat tipis pada logam Ti, Nb, atau Ta. Tebal lapisan umumnya adalah 2,5 mikrometer untuk umur penggunaan sekitar 5 tahun. Ketebalan 5 mikrometer dan 7,5 mikrometer biasanya dibuat atas pesanan dari konsumen. Penggunaan anoda jenis ini haruslah hati-hati. Mengapa penggunaan anoda ini harus hati-hati? Karena banyak kegagalan yang telah dialami. Anoda ini merupakan satu-satunya pilihan untuk lingkungan laut dengan keperluan arus yang sangat besar. Backfill untuk anoda impres current. Backfill di sini berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Oleh karena itu digunakan bahan yang konduktif, yaitu dari bahan karbon. Dalam aplikasi bentuknya sebagai padatan, bubuk halus atau fluida. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai backfill adalah coal copris, calcined petroleum co-granules, natural graphite granules, man-made graphite, crush. Backfill ini selain menghantarkan listrik juga mempunyai resistivitas rendah. Fungsi lain dari backfill ini adalah memperbesar ukuran anoda sehingga tahanan anoda terhadap lingkungan menjadi lebih kecil. Serta backfill memungkinkan gas yang terbentuk dari reaksi anoda keluar. Backfill hanya digunakan untuk lingkungan tanah. Ini merupakan diagram skematis sistem proteksi katodik impres current. Kita lanjut ke faktor desain untuk proteksi katodik yang ke-8, ini untuk anoda korban. Reaksi anoda korban terjadi dengan ada reaksi oksidasi ditransfer dari permukaan logam ke anoda galvanik dan akan dikorbankan demi struktur logam yang ingin dilindungi. Perbedaan potensial alamiah antara anoda dan baja seperti ini dikasihkan dengan posisi relatif mereka dalam deret galvanik menyebabkan arus positif mengalir dari anoda ke dalam elektrolit lalu ke logam yang ingin dilindungi. Akibatnya, semua permukaan logam menjadi bermuatan lebih negatif dan menjadi katoda. Keperluan dasar dari sistem ini ada 3, yakni anoda korban, kontak langsung antara anoda konduktor dan struktur, dan yang ketiga, koneksi yang aman dan hambatan yang minimum antara konduktor ke struktur dan konduktor ke anoda. Suatu logam yang akan dijadikan anoda korban harus memenuhi beberapa persyaratan,
yakni yang pertama potensial korosinya rendah, harus tetap aktif selama digunakan, kapasitas arus yang diberikan besar, efisiensi besar, tidak berbahaya terhadap lingkungan, dan tentunya ringan. Kelebihan dari sistem anoda korban ini tidak membutuhkan sumber arus listrik dari luar, tidak membutuhkan pengaturan arus, mudah dalam pemasangan, tidak menimbulkan DC straight current interference. Anoda dapat dengan mudah ditambahkan, pemeliharaan minimum, distribusi arus dapat merata, serta biaya instalasi lebih murah. Namun ada beberapa hal yang bisa dibilang sebagai kekurangan dari anoda korban. Yang pertama, driving potential terbatas. Yang kedua, driving potential tetap. Yang ketiga, current output rendah. Yang keempat, biaya instalasi mahal setelah konstruksi. Yang kelima, untuk struktur dengan coating buruk membutuhkan banyak sekali anoda. Dan yang terakhir, tidak efektif untuk lingkungan dengan soil resistivity yang tinggi. Lokasi yang diproteksi oleh anoda korban sebaiknya adalah lokasi-lokasi yang ada di bawah ini. Yang pertama, pada struktur pipa dengan lingkungan oil resistivity yang rendah, air tawar, dan rawa. Yang kedua, pada jaringan pipa pendek karena lebih ekonomis. Yang ketiga, tidak ada sumber listrik atau penggunaan sistem proteksi katodik impress current. Yang keempat, untuk proteksi katodik sementara pada pipa baru. Yang kelima, untuk proteksi katodik sementara pada pipa existing jika pipeline isolation belum dipasang. Yang keenam, jika diasumsikan bahwa peralatan impress current tidak bisa dipelihara oleh operator. Jadi ketika tidak ada operator yang bisa memelihara impress current, maka dari itu kita harus menggunakan anoda korban. Dan yang terakhir, untuk lokasi hotspot sebagai pendukung sistem impress current. Jenis-jenis anoda ini terbagi menjadi 3. Untuk jenis-jenis anoda korban terbagi menjadi 3. Yang pertama aluminium, yang kedua seng, dan yang ketiga magnesium. Anoda aluminium. Aluminium adalah material yang paling sering dipakai sebagai anoda korban. Material ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, lebih ekonomis dalam melindungi struktur baja. Yang kedua, berat jenis rendah, kapasitas yang tinggi, potensial cukup negatif, serta harga yang murah dibanding anoda zinc atau magnesium, serta metode proteksinya yang hemat energi. Tidak digunakan dalam keadaan murni anoda aluminium ini. Kinerjanya dipengaruhi komposisi kimia. Ditambahkan indium untuk memperbaiki kinerjanya. Al murni akan membentuk lapisan pasif, dan Al dapat terkorosi setempat, korosisi sumuran dalam lingkungan yang mengandung klorid. Harus ditambahkan Hg, In atau Sn bersama-sama dengan Zn, agar tidak terbentuk selaput pasif protektif. 0,35 sampai 0,5% zinc dan 0,035 hingga 0,5% Hg efisiensinya 95%. Yang kedua 0,5 hingga 5% zinc dan 0,05 hingga 0,03% IN efisiensinya 95%. Yang ketiga 4 hingga 7% zinc dan 0,1% Sn efisiensinya dari 50 hingga 80%. Kapasitas pasokan arus besar 2.700 hingga 2.830 Ah per kg. Untuk yang mengandung IN atau Hg dengan efisiensi pasokan arus 90 hingga 95%. Yang kedua, anoda seng. Penggunaannya paling luas, baik pada tanah dengan resistivitas rendah maupun pada lingkungan laut. Saat ini, penggunaan anoda aluminium untuk lepas pantai sangat terdesak atau hampir tidak bisa digunakan. Tapi unggul untuk pipa struktur yang berada dalam lumpur. Zinc murni jarang digunakan, biasanya ditambahkan dengan 0,3 hingga 0,6% Al, 0,003 hingga 0,125% maksimal Si, dan 0,025 hingga 0,0125% CD untuk driving voltage lebih tinggi ditambah Hg, In, Ca, Li, tapi jarang dijumpai dalam aplikasi. Material ini tidak dapat digunakan pada suhu di atas 40 derajat Celcius. Efisiensi pasokan arus 95% dan kapasitasnya 780 Ah per kg. Anoda magnesium. Anoda magnesium. Material ini digunakan untuk lingkungan tanah karena daya dorong listrik tinggi serta keluaran arus yang besar. Digunakan juga untuk lingkungan air tawar atau rawa dan taki air. Penggunaan pada lingkungan laut terbatas. Ada 2 kelompok paduan yang sering digunakan, yaitu 2,7 hingga 6,7% Al dan 0,15 hingga 0,2% minimal untuk MM. Yang kedua 0,03% Al dan 0,5 hingga 1,2% minimal untuk MM.
Penambahan Mn ini berfungsi untuk menurunkan potensial serta meningkatkan driving force anoda Mg, di mana potensial anoda Mg min 1,5 hingga min 1,7 volt pada Ag atau AgCl jenuh. Efisiensi pasokan arus rendah, dan kapasitas pasokan arus proteksi 1230 A per kali. Mg tidak boleh digunakan dalam tanker, dan perlu diperhatikan bahwa biasanya anoda tumbal dipasang terutama pada daerah lasan. Sebagaimana diketahui, bagian ini akan terkorosi lebih cepat, karena pada lasan dapat terkonsentrasi tegangan dalam yang dapat menimbulkan SCC, CFC, dan HIC. Dan meskipun material filler telah dipilih lebih baik atau sama dengan material yang jelas, pengelasan dapat menyebabkan cacat-cacat yang mempermudah terjadinya korosi. Berikut merupakan properti bahan anoda korban dalam air netral dan air laut. Ini adalah skema dari anoda korban dan komponen resistifnya. Bisa kita lihat sini ada sacrificial type of anode-nya, dan di situ ada bare ferrous metal sebagai katodanya. Yang kesembilan yang wajib kita waspadai adalah korosi arus liar. Korosi arus liar dihasilkan dari sistem troli bertenaga DC yang telah usang. Masalah utama yang disebabkan korosi arus liar ini interaksinya dengan sistem proteksi katodik. Prinsip serangan karat arus liar ini atau korosi arus liar ini adalah merasuknya arus searah secara liar tidak disengaja pada suatu konstruksi baja, kemudian meninggalkannya kembali menuju sumber arus. Arus ke struktur yang dilindungi dilemahkan dan perlindungan dibuat tidak lengkap. Pada titik di mana arus meninggalkan konstruksi akan terjadi serangan korosi yang cukup serius sehingga dapat merusak konstruksi tersebut meskipun permukaan pipa berada dekat dengan sistem proteksi katodik. Solusi terbaik untuk masalah ini adalah pemasangan anoda tambahan dan penambahan kapasitas rectifier untuk menghasilkan perlindungan terhadap kedua struktur. Ini adalah skema gambar arus liar yang dihasilkan pada sistem proteksi katodik. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi hari ini dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.